Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat orangutan dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kepada teman-teman mungkin pada hari ini ada yang mengalami musibah, semoga diberi ketabahan dan kesabaran, amin amin ya rabbal alamin. Semoga saja tidak ada yang mengalami musibah teman-teman ya, semoga dalam keadaan berbahagia selalu. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan berbicara tentang obat poles. Penggunaan obat poles pada pohon karet itu tentu memiliki kelemahan dan kelebihan atau dampak negatif dan juga ada dampak positif. Nah, karena sekarang kita akan berbicara tentang dampak negatif. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja tanpa basa-basi. Dampak yang pertama yang bisa ditimbulkan akibat sering kena obat poles itu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang yang sering teman-teman, bukan yang kadang-kadang. Yang masuk kategori sering itu 1 bulan sekali, 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, itu adalah yang sering. Nah, jadi dampak yang pertama yang bisa ditimbulkan oleh obat karet itu atau pohon karet yang sering kena poles itu, dampak pertamanya adalah dia seperti memiliki candu teman-teman. Iya, dia seperti memiliki candu, bikin kita ketagihan padahal kita tidak pernah mengkonsumsinya, karena kita tahu kalau mengkonsumsi itu bisa mampus kita teman-teman. Jadi itu dampak pertamanya teman-teman ya, yaitu membuat kita kecanduan atau rasa ingin lagi mempolisnya. Kenapa? Karena setelah kita polis itu teman-teman, getah tentu akan bertambah banyak, dan setelah beberapa hari atau setelah 1 minggu maka getahnya akan surut. Nah, dari situlah timbulnya di dalam hati kita untuk mempolisnya kembali. Jadi kepada teman-teman yang belum pernah mempolesnya, belum pernah melakukan polis terhadap pohon karet, maka berpikir-pikirlah dulu teman-teman, karena dia memiliki candu yang tidak terlihat. Nah, itu dampak yang pertama. Sekarang dampak yang kedua teman-teman. Biasanya pohon karet yang sering terkena polis itu teman-temannya akan mudah mengalami mati getah. Seperti contoh pada teman saya. Teman saya itu memiliki kebun karet sekitar 600 pohon teman-teman. Dan dia pertama kali mempolis itu 1 bulan sekali. Kemudian menghimpit lagi menjadi 2 minggu sekali. Kemudian turun lagi menjadi 1 minggu sekali dia polis. Dan akhirnya separuh dari kebun karetnya itu mengalami mati getah. Sekitar 300 lah, kurang lebih mengalami mati getah. Jadi berhati-hati teman-teman. Nah, itu adalah dampak yang kedua. Sekarang dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga, pohon karet yang sering terkena polis itu teman-teman ya, biasanya kurang sehat. Dia akan mudah sering terkena penyakit seperti jamur kulit, apa itu namanya, hama bubuk. Dia akan mudah mudah sekali terjangkit penyakit. Nah, itu adalah dampak yang ketiga. Sekarang dampak yang keempat. Pohon karet yang sering kena obat poles itu teman-teman ya, biasanya nih kita mau berhenti dari mempoles pohon karet kita itu, atau stop lah mempolesnya. Nah, itu kita mesti akan melihat getah karet kita itu akan sedikit karena kita tidak poles lagi. Nah, biasanya kita kalau ingin menormalkan getah karet seperti semula, maka kita harus mendiamkan atau mengistirahatkan pohon karet itu. Pohon karet kita itu minimal 1 tahun, maka yang lebih bagus 2 tahun teman-teman. Kita diamkan, tidak disadap lagi. Dan bukan hanya didiamkan, tapi minimal kita kasih pupuk 2 kali di dalam 1 tahun. Minimal itu. Yang lebih bagus ya 3 kali. Jadi dampak yang keempat ini teman-teman, kita harus mendiamkan selama kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun untuk menormalkan kembali getahnya seperti semula. Nah, sekarang yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini teman-teman ya, bukan untuk dampak tapi lebih kepada cara mengatasinya teman-teman. Dari nomor 2, 3 dan 4 itu bisa kita atasi dengan cara pemupukan secara rutin teman-teman. Pemupukan secara rutin. Secara rutin itu seperti apa? Nggak apa-apa kita poles, tapi harus dilakukan pemupukan secara rutin. Umpamanya secara rutin itu 2 bulan 1 kali. Kalau untuk 1 tahun 2 kali itu masih berdampak teman-teman.
minimal 2 bulan sekali kita lakukan pemupukan kalau kita sering memolisnya. Itulah caranya mengatasi 2, 3, dan 4 dampak dari sering kena polis tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini hanya sekedar info, mungkin ada manfaatnya, silahkan share ke media sosial kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orangutan.